saya gini mikir ya teman-teman sekalian. Ini sesuatu yang kemudian nggak bisa saya terima dengan akal saya. Kenapa? Loh, andai kan kalau misalnya Tuhannya menjadi manusia, kan gitu ya. Berarti kalau misalnya kalau kita misalnya tidur, berarti Tuhan tidur. Kan gitu ya. Ini sangat jauh beda sama Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Konten kali ini sahabat, ini sangat luar biasa ini sahabat. Dan saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya dari awal sampai akhir sahabat. Karena ini adalah konten kesaksian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang mu'allaf sahabat. Yang sangat cerdas saya pikir sahabat. Baru beberapa saat, belum lama beliau memeluk Islam. Tapi cara pandang dan cara berpikir beliau sangat luar biasa sahabat. Jadi tidak perlu memperpanjang kata sahabat. Langsung saja kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang mu'allaf yang bernama Bang Adam Fatih sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Saya tuh lahir dari keluarga yang Kristen yang kemudian yang kalau dibilang ya dalam tanda kutip mungkin nggak terlalu taat banget. Artinya ibu saya itu memang dia agamanya Kristen, tapi dia itu kemungkinan apa ya? Kalau saya lihat dia tuh nggak kemudian terlalu mendalami agama Kristen itu sendiri. Jadi saya juga jarang kemudian didoktrin atau diajarkan apa-apa yang ada dalam Alkitab, begitu. Yang saya tahu adalah ibu saya nyuruh kalau saya itu harus harus sekolah minggu kan gitu ya, sekolah minggu di gereja dan kemudian dikasih duit 15.000 dan ini nanti dikasih ke kolekte gitu kan ya, nanti ada orang-orang yang minta-minta ke jamaat-jamaatnya terus kemudian kita kasih duit dan kemudian di dalamnya itu saya diajarkan diperdengarkan nyanyi-nyanyian gitu kan dan kita harus hafal nyanyiannya dan sampai sekarang insya Allah saya masih hafal nyanyiannya. Kayak misalnya kayak King Kong badannya besar tapi kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek gitu kan ya, lehernya panjang kakinya pendek dan seterusnya. Ini saya masih hafal sampai sekarang, masya Allah. Nah, beranjak dewasa teman-teman sekalian, karena saya juga lahir di mayoritas Muslim di sana, jadi saya juga kemudian harus mau nggak mau ya, harus kemudian bergabung dengan teman-teman saya waktu itu. Pada akhirnya saya mikir gini, kata teman saya, udahlah bro, nggak apa-apa, lu ke gereja aja, tapi kita tetap temenan. Terus tapi kalau misalnya lu ada waktu, lu ngaji gitu kan ya. Dan ini umur masih kecil ya teman-teman sekalian, umur 10 tahun. Dan ini saya belum berani untuk meninggalkan Kristen. Beraninya untuk meninggalkan Kristen teman-teman sekalian ketika bahkan nggak meninggalkan Kristen saja ya, bahkan saya itu juga nggak mau beragama Islam sebenarnya waktu di umur 17 tahun. Karena saya sudah dewasa waktu itu dan saya juga udah nggak ngaji lagi dan saya juga udah nggak ada supply gitu kan ya. Ilmu saya udah nggak ada. Saya saya mikir gini, sudahlah kayaknya nggak usah beragama deh. Karena menurut saya agama itu ya sama aja. Yang kalau kita Kristen itu ya orangnya gitu-gitu aja gitu kan ya, kalau sekolah minggu terus dia cari pacar dan seterusnya. Orang Islam juga sama, dulu saya mikirnya begitu. Orang Islam apalagi kasar, apalagi kemudian nggak bisa dipercaya, terus kemudian jorok dan seterusnya. Itu orang-orang Islam tuh gambarannya seperti itu dulu waktu saya itu. Makanya saya mikir udahlah kayaknya nggak usah
nggak usah beragama nih Pak. Jadi sekaligus saya meninggalkan Kristen pun juga di saat itu saya juga pengen meninggalkan Islam. Masya Allah. Dan tapi alasan terbesar saya ketika meninggalkan Kristen itu adalah ketika saya berpikir tentang apa yang bisa saya pikirkan. Misal, ini mohon maaf ya sebelumnya, ini bukan sesuatu penghinaan teman-teman sekalian, dan ini bukan sesuatu menjelekan. Ingat baik-baik, ini bukan menjelekan ya. Ini atas dasar apa yang saya pikirkan. Tuhan orang Kristen itu kan Trinitas ya. Kita mengetahui bersama, dan ini kesepakatan oleh kaum Kristiani. Trinitas, Tuhannya ada satu, tapi punya 3 hakikat kan gitu ya. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Saya mikir gini teman-teman sekalian, dia bilang Tuhannya satu. Kan gitu ya. Ini sorry sekali lagi, ini nalar saya. Dia bilang Tuhannya satu, tapi kemudian bisa menjadi 3. Atau kemudian bukan menjadi 3, deng, mempunyai 3 hakikat. Gitu loh. Ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus dan seterusnya. Saya gini mikirnya ya teman-teman sekalian. Ini sesuatu yang kemudian nggak bisa saya terima dengan akal saya. Kenapa? Loh, andaikan kalau misalnya Tuhannya menjadi manusia, kan gitu ya. Berarti kalau misalnya kalau kita misalnya tidur, berarti Tuhan tidur. Kan gitu ya. Ini sangat jauh beda sama Islam. Terus banget. Kalau Islam tuh Allah nggak pernah tidur sama sekali. Bahkan jangankan tidur, teman-teman sekalian. Ngantuk aja nggak pernah. Allah tuh nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Ada ayatnya, saya lupa ayatnya ya. Sebentar. Allah tuh wala naum, gitu kan ya. Wala naum, dan Allah tidak bertidur dan Allah tidak ngantuk, gitu kan ya. Itu bedanya, Masya Allah. Dan kalau misalnya kita tarik lagi tadi, kalau Tuhannya misalnya menjadi manusia dan terus kemudian manusia itu makan, berarti Tuhan makan. Kan ini kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Mana ada Tuhan yang kemudian sangat luar biasa kekuatannya, super powernya gitu kan ya, yang bisa menciptakan segala sesuatu, tapi memiliki aktivitas yang sama dengan penciptaan itu sendiri. Ini sekali lagi nalar saya, Masya Allah. Masya Allah, ini nalar saya. Dan kalau kita dalam Islam, Tuhan dalam Islam tuh sangat luar biasa. Dia nggak makan dan dia nggak minum, kan gitu ya. Dan dia nggak beranak dan tidak juga diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tuh nggak pernah diperanakan dan juga nggak beranak. Masya Allah, keren banget. Dan harusnya ya, bukan berarti ini harusnya atas dasar kemauan saya. Orang kalau berpikir cerdas, pasti dia akan kemudian bertanya tentang hal seperti apa yang saya tanyakan, ya begitu. Misalnya ya nggak nyambung aja sih kalau kemudian Tuhannya dilahirkan kan gitu. Berarti dia bukan Tuhan, berarti dia manusia. Kenapa? Karena dia dilahirkan, bro. Dan manusia pun dilahirkan tanpa bapa misalnya. Dia mujizatnya itu tanpa bapa. Oke, kalau tanpa bapa, Nabi Adam lebih keren. Nggak ada bapa, nggak ada lahir dia. Kan gitu ya. Masya Allah. Dan itulah kemudian alasan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya simpan dan kemudian saya tanyakan kepada orang-orang yang kalau dalam tanda kutip dia tuh dalam Kristennya. Saya tanya begini, kenapa bro begini? Kenapa kok begini? Kata orang Kristen gini, ya lu nggak usah banyak tanya lah. Kalau lu beriman, ya lu beriman dulu. Kalau lu mau mikir ya nanti setelah lu beriman, kan gitu ya. Berpikir itu bro, setelah lu mengimani apa yang telah lu percaya, katanya gitu. Kalau lu belum beriman, katanya, ya mana bisa lu kemudian berpikir. Ini yang kemudian saya meninggalkan ya. Salah satu alasan kuat saya untuk meninggalkan agama saya yang dulu. Ini alasan saya yang terbesar, teman-teman sekalian. Karena saya nggak mendapat jawaban terlebih dahulu, tapi saya disuruh beriman terlebih dahulu. Layaknya saya harus beli barang yang kemudian saya nggak tahu isinya, terus ya udah beli aja dulu. Lu permasalahan dalamnya apa tuh bodo amat ya, nanti aja itu, mikirin nanti. Yang penting lu beli dulu loh. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Ya Allah, ini kalau saya rasa ya, yang saya tanyakan kepada mualaf-mualaf yang lain, baik kemudian Bang Andre ataupun siapa lagi, Mas Pierre, kemudian
Koh Wendy dan seterusnya, mereka sepakat dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya pertanyakan. Mereka bilang begini, ya benar, dalam ajaran Katolik maupun Kristen itu dalam bertanya itu nanti dulu dan nggak boleh kemudian dipertanyakan di awal. Nah, ini alasan terbesar saya untuk meninggalkan agama yang saya dulu. Kenapa? Karena nanya aja nggak boleh. Bukan nggak boleh, deng, harusnya pertanyaan ditahan dulu dan nggak boleh dijawab dijawabnya nanti. Dan itu pun belum jelas jawabannya. Bahkan kalau ketika saya sekarang ini ya, saya juga sampai kemudian belajar sama mualaf yang lain, sampai di mana Alkitab itu katanya, dan ini fakta ya, bahkan Dr. Zakir Naik juga pernah bilang bahwa Tuhan Yesus tuh nggak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan nggak pernah memerintahkan kepada muridnya untuk menyembah Dia, dan nggak ada satupun ayat yang kemudian konteksnya sama seperti itu, bahwa Yesus mengaku Tuhan terus kemudian sembahlah Dia. Kayak begini misalnya, konteksnya begini, sesungguhnya aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, dan itu nggak ada dalam Alkitab. Itu nggak ada dalam Alkitab. Cek di Alkitab manapun itu nggak ada. Maka dari situ, ini makin kuat, Masya Allah. Dan sedangkan dalam Islam, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya, Masya Allah, memperkenalkan dirinya dan kemudian memerintahkan penciptanya untuk menyembah kepadanya. Surat At-Toha, surat 20 ayat yang ke-14. Allah bilang kan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus sholata li dzikri. Allah bilang seperti itu. Kata Allah, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Jadi semua Tuhan itu ditolak semua. Maksudnya semua Tuhan yang dia akui Tuhan itu ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang layak satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, kata Allah, sembahlah saya. Suruh sujud kita loh, Masya Allah. Dan ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Berarti Tuhan dalam Islam itu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan bahwa Allah tuh maha besar, Allah tuh maha segalanya. Anda itu mikir cuman sampai kemudian apa yang bisa Anda pikirkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa, sangat besar. Dan ini jauh konsepnya ketika saya mempelajari agama saya yang dulu. Nah, alasan saya terbesar saya meninggalkan agama yang dulu adalah tadi, karena saya tidak diperkenankan untuk bertanya lebih jauh lagi terhadap apa yang ingin saya tanyakan. Di dalam Islam, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyindir kita, menyindir umat muslim untuk selalu senantiasa berpikir. Makanya dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, ratusan ayat. Ya ulil albab, afala yatadakkarun, afala ta'kilun. Gunakan akal kalian, pakai akal kalian untuk menemukan adanya aku, kata Allah. Pakai akal kalian. Masa kalian gak mau pakai akal sih, gitu loh. Bahkan orang-orang kafir di dalam neraka itu nyesalnya tuh begini bilangnya, wa qalu law kunna nasma' au naqil, kata orang-orang kafir. Andai kan dulu saya mau mendengarkan dan kemudian saya mau berpikir, kata orang-orang kafir dalam neraka, Allah bilang dalam Al-Quran, maka saya nggak akan pernah masuk neraka sa'ir. Masya Allah. Dan inilah kemudian yang alasan terbesar saya untuk meninggalkan agama saya yang dulu ya. Masya Allah. Jadi bukan berarti saya menjelekan teman-teman sekalian, bukan juga berarti saya nggak respect terhadap agama saya yang dulu. Karena di dalam Islam itu nggak boleh kemudian untuk menghina agama orang-orang yang lain, kayak gitu ya. Nggak boleh menjelekan dan nggak boleh juga menghina apalagi dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan mana yang paling benar, maka kita jangan pernah ragu untuk jawab Islam. Kenapa? Karena Allah yang bilang, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam, nggak ada yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk menyampaikan kebenaran teman-teman sekalian, jangan pernah takut. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama Allah. Maka itu saya bilang, saya tuh nggak bermaksud menjelekan, tapi saya berkata jujur. Tapi kalau misalnya andai kata saya dibilang menjelekan, ya ini aneh juga kan gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada saran segala macam, silakan ditulis kolom komentar. Kalaupun ada kata-kata saya yang keliru, silakan dikoreksi, tolong dikoreksi, karena saya masih belajar juga. Doakan saya agar selalu istiqomah. Insya Allah
bisa menyampaikan agama yang menyampaikan apa pengalaman saya terhadap Islam, Masya Allah. Baik sahabat, kita sudah dengarkan. Wow, ini Masya Allah ini sahabat. Ini sangat cerdas ini mu'alaf yang satu ini ya. Di antara mu'alaf-mu'alaf yang lain, beliau merupakan sosok mu'alaf yang sangat cerdas karena mau menggunakan akal sehat sahabat untuk menemukan kebenaran sahabat. Saya hanya ingin menambahkan sedikit sahabat ketika Bang Adam Fatih ini mengatakan Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Itu lebih tepatnya saya ingin tambahkan, bukan berarti salah ya, ini saya tambahkan, itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 dan itu merupakan ayat kursi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang artinya sahabat, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal. Dia tidak mengantuk dan tidak tertidur. Nah, ini sangat jelas sahabat. Allah itu maha kuasa, Allah yang menciptakan kita semua, dan Allah yang memberikan keputusan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu merupakan keputusan atau kudrah dan iradah Allah sahabat. Baik sahabat, lah ini ada agama, maaf kita tidak sebutkan, dalam tanda kutip sahabat, ada Tuhan yang mati sahabat. Bukan cuma mengantuk dan tertidur, tapi meninggoy sahabat. Ini patut dipertanyakan mengenai akal sehat sahabat. Dan saya informasikan kepada para sahabat, dukung juga channel Bang Adam Fatih. Linknya ada di deskripsi, saya cantumkan sahabat. Bisa mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena beliau menyampaikan dakwah kebenaran Islam melalui pengalaman-pengalaman beliau. Ini Masya Allah sahabat, mari kita dukung sama-sama supaya channel beliau berkembang dan berkah untuk mensyiarkan agama Islam. Masya Allah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi